MD Entertainment yang dipimpin oleh Manoj Punjabi resmi mengakuisisi 80,05% saham Net TV. Nilai transaksinya nggak main-main, mencapai 1,65 triliun rupiah. Langkah ini langsung mencuri perhatian publik. Rumor yang beredar selama ini ternyata benar. Bukan tanpa alasan, Manoj menyebut keputusan ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperluas cakupan bisnis MD Entertainment. Pertanyaannya adalah, apakah akuisisi ini menjadi langkah yang tepat bagi MD Entertainment? Mampukah Manoj Punjabi menyulap Net TV yang kini berubah nama jadi MDTV menjadi perusahaan media yang menguntungkan? Yuk kita cari tahu. Bagi MD Entertainment, mengakuisisi Net TV adalah langkah besar. Bukan hanya karena nilai akuisisinya yang mencapai 1,65 triliun rupiah, melainkan juga karena kita tahu bahwa MD Entertainment selama ini bergerak di bisnis konten, bukan di bisnis media. Manoj menjelaskan, dengan mengakuisisi Net TV, kami memperluas pasar, khususnya di sektor penyiaran televisi. Ini akan memperkuat distribusi konten kami dan mendukung pertumbuhan penjualan di masa depan. Jadi, akuisisi ini adalah bagian dari strategi MD Entertainment untuk memperluas bisnisnya ke dunia penyiaran. Juga bertujuan memperkuat distribusi konten MD sekaligus mendukung pertumbuhan usaha. Net TV yang tayang sejak 2013 itu punya positioning yang kuat. Segmen penontonnya khas dan relatif solid. Ini berkat program-program acaranya yang kreatif, segar, dan juga inovatif. Nggak heran kalau segmen penontonnya juga khas. Selain itu, Net TV berhasil meraih banyak sekali penghargaan. Di antaranya ada Asian Television Award, Rolling Stones Editor's Choice Award, hingga anugerah KPI. Belakangan Net TV masuk ke kanal YouTube melalui PT Net Media Digital. Langkah itu bisa dibilang sukses karena mereka bisa berhasil merebut hati jutaan subscriber. Juga jadi salah satu saluran TV digital yang terbesar di Indonesia. Sedangkan MD Entertainment adalah nama besar di dunia hiburan Indonesia. Sejak berdiri tahun 2005, perusahaan ini banyak melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satunya adalah film Ayat-Ayat Cinta yang dirilis tahun 2008. Film ini menjadi salah satu tonggak sejarah perfilman Indonesia. Pada tahun 2012, MD merambah dunia animasi lewat MD Animation. Lahirlah kemudian karakter ikonik seperti Adit Sopojarwo. Salah satu capaian terpenting adalah ketika MD Pictures masuk pasar saham pada 2018. Ini tonggak sejarah karena mereka menjadi perusahaan film pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sekaligus mereka menegaskan posisinya sebagai pemimpin inovasi di industri hiburan. Jadi bisa dibilang akuisisi ini adalah gabungan dua entitas bisnis yang berbeda, namun keduanya punya prestasi yang gemilang. Bergantinya kepemilikan membuat struktur manajemen Net TV tentu langsung berubah. Satu hari sebelum pengumuman akuisisi, 5 direksi dan 3 komisaris Net TV resmi mengundurkan diri. Formasi baru manajemen Net TV langsung diumumkan pada 10 Oktober 2024. Manoj Punjabi menjadi direktur utama. Bersamanya ada Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata yang mengisi posisi penting di jajaran direksi. Turut bergabung Sania Manoj Punjabi sebagai komisaris utama, didampingi Sanjeva Advani dan Dian Aditama sebagai komisaris independen. Lalu pada 19 November 2024, Manoj Punjabi mengundurkan diri dari posisi direktur utama. Dia ingin fokus pada perannya sebagai komisaris utama untuk mengawasi jalannya perusahaan dari perspektif yang lebih strategis. Posisinya diisi oleh Halim Lee. Dia adalah tokoh berpengalaman di dunia penyiaran dengan rekam jejak panjang di SCTV, Indosiar, dan juga RCTI. Halim Lee dinilai sosok yang tepat untuk membawa Net TV beradaptasi dengan visi besar yang diusung oleh MD Entertainment. Selesai akuisisi, MD Entertainment langsung menyuntikkan dana sebesar 28,5 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan ke berbagai lini penting seperti PT MDTV Media Technologies Tbk, PT Net Media Digital, dan unit produksi PT Kreatif Inti Corpora. MD Entertainment menunjukkan komitmennya untuk membawa MDTV menjadi pemain utama di industri pertelevisian Indonesia. Siaran MDTV pun langsung muncul. Mereka menghadirkan program-program unggulan MD Entertainment. Sinetron legendaris seperti Hikmah, Antara Cinta dan Dusta, dan Cinta Fitri menghiasi layar kacanya. Ini bukan hanya membangkitkan nostalgia bagi penonton lama, tapi juga upaya merebut penonton generasi baru. Mereka juga menayangkan sejumlah film layar lebar populer. Film-film seperti DOA, Cari Jodoh, Preman in Love, hingga Ayat-Ayat Cinta menjadi bagian dari gebrakan baru untuk menarik perhatian pemirsa dari berbagai kalangan.
Penampilan baru itu sontak membuat media sosial ramai. Nggak sedikit pemirsa setia Net TV yang mengungkapkan kehilangannya. Mereka menginginkan tayangan-tayangan segar yang jadi ciri khas Net TV. Mereka juga merindukan program-program andalan Net TV yang dianggap membawa warna berbeda dalam dunia hiburan. Tapi di pihak lain muncul penonton baru. Mereka antusias menyambut hadirnya sinetron legendaris dan tayangan nostalgia MD Entertainment di MD TV. Hadirnya kembali cerita-cerita populer seperti Cinta, Fitri, dan Hikmah menjadi daya tarik yang kuat. Ini bisa mendorong terjadinya migrasi penonton dari stasiun TV lain ke MD TV. Salah satu alasan Net TV dijual adalah masalah keuangan. Selama beberapa tahun terakhir mereka merugi. Pada semester pertama tahun 2023, pendapatan Net TV turun menjadi 124,09 miliar. Padahal dalam periode yang sama di tahun sebelumnya, mereka masih bisa meraup pendapatan 202,66 miliar. Di sisi lain, kerugian bersih membengkak dari 87,34 miliar rupiah menjadi 146,40 miliar rupiah. Akumulasi kerugian ini memaksa Net TV melakukan restrukturisasi, termasuk memutus hubungan kerja sekitar 30 karyawan pada September 2023. Pengelolaan teknologi dan konten berkualitas tinggi memang membutuhkan biaya operasional yang besar. Ini nggak bisa diimbangi pendapatan yang sebanding. Akibatnya sudah bisa kita tebak. Penurunan kinerja Net TV dinilai para pengamat sebagai dampak perubahan preferensi pemirsanya yang dominan anak-anak muda. Mereka sudah bergeser dari kebiasaan mengakses free-to-air TV atau TV terestrial ke platform media digital seperti YouTube. Para fans setia tayangan-tayangan Net TV lebih suka menonton tayangan favorit mereka di YouTube sebab lebih mobile dan juga fleksibel. Sementara itu bagi MD Entertainment, mengakuisisi Net TV adalah jalan untuk mendapatkan hak siar dan aset-aset penting. Ini akses yang memungkinkan mereka bisa langsung menayangkan program-program unggulannya ke pemirsa tanpa melalui stasiun televisi lain. Apalagi mereka berpengalaman dan mampu memproduksi konten-konten yang sudah terbukti berkualitas. Nah, ini jadi sebuah kelebihan tersendiri. Selain itu, mereka juga bisa memonetisasi kembali konten-konten lama mereka. Nah, di situ muncul sebuah pertanyaan besar. Gimana nasib tayangan-tayangan kreatif khas Net TV? Dulu semuanya itu adalah daya tarik utama Net TV. Apakah program-program unggulan Net TV akan tetap dipertahankan di YouTube? Atau benar-benar dihapus dari identitas baru MD TV? Jawabannya masih jadi teka-teki hingga sekarang. Belum bisa diketahui apakah jajaran pimpinan MD TV akan mempertahankan tayangan Net TV di platform lainnya. Yang udah pasti, langkah akuisisi ini bukan tanpa risiko. Perubahan total pada branding dan tayangan berpotensi memicu migrasi sebagian penonton setia Net TV. Mereka terbiasa dengan program-program inovatif dan non-mainstream khas Net TV. Jadi wajah baru MD TV mungkin terasa kurang sesuai dengan selera mereka. Padahal akuisisi ini sudah menelan biaya yang besar. Tapi memang di sisi lain terbuka peluang besar dengan kemunculan penonton baru. Terutama yang berasal dari segmen masyarakat yang menyukai tayangan sinetron dan drama khas MD Entertainment. Bisa jadi mereka bersuka cita menyambut kehadiran MD TV. Apalagi segmen ini masih menjadi pangsa terbesar dalam dunia pertelevisian Indonesia. Itu terlihat dari rating sinetron dan drama yang kerap kali mendominasi. Strategi ini mungkin menjadi jalan bagi MD TV untuk mendongkrak pendapatan dan juga memperluas basis pemirsanya. Akuisisi stasiun TV sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Itu sebabnya MD TV bisa belajar banyak. Khususnya pada proses rebranding yang sukses dilakukan oleh Global TV dan La TV. Kedua TV tersebut mampu mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama dalam dunia pertelevisian Indonesia. Mereka jadi bukti bahwa sebuah stasiun TV bisa diubah arah bisnisnya sambil merebut segmen pemirsa baru. Asal prosesnya dilalui dengan strategi yang matang dan eksekusi yang tepat. Global TV misalnya, memulai perjalanannya dengan berfokus pada edukasi berbasis nilai-nilai Islam. Tapi ternyata mereka kesulitan menarik penonton. Fokusnya kemudian bergeser drastis setelah diakuisisi oleh MNC Group. Global TV menjadi saluran hiburan anak-anak muda. Dengan menayangkan konten MTV selama 24 jam, Global TV bisa menarik penonton kalangan muda. Mereka terus berkembang menjadi saluran hiburan keluarga dengan tayangan populer seperti kartun anak-anak dan drama Korea. Identitasnya sebagai penyedia hiburan serbaguna yang relevan dan juga modern menguat setelah rebranding menjadi GTV. Transformasi luar biasa juga dilakukan La TV ketika rebranding menjadi TV One pada tahun 2008. Sebelumnya La TV kesulitan karena segmennya terlalu luas dan juga kurang terarah. Tapi setelah diakuisisi Viva Group, mereka jadi bisa lebih fokus.
Dengan menjadi stasiun TV berita dan olahraga, TV One berhasil menarik audiens menengah ke atas. Tayangan berkualitas dan identitas yang jelas sebagai televisi berita premium membuat TV One bisa dominan di segmen televisi berita. Mereka juga berhasil membangun citra modern dan kredibel. Nah, sukses Global TV dan TV One menunjukkan bahwa rebranding harus tepat sasaran. Itu adalah kunci untuk bisa membangun kembali relevansi dan daya saing di pasar televisi yang semakin kompetitif. Kita diingatkan bahwa transformasi tidak hanya soal mengganti nama atau tampilan. Perlu memahami kebutuhan pasar dan membangun identitas yang relevan. MDTV berpeluang besar untuk sukses. Karena di situ ada sinergi antara kekuatan distribusi net TV dan kemampuan MD Entertainment dalam memproduksi konten. Persoalannya tinggal menjawab tantangan-tantangannya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara usaha mempertahankan loyalitas pemirsa lama net TV dan menarik segmen penonton baru, yaitu mereka yang menyukai tayangan drama dan sinetron khas MD Entertainment. Sekilas keduanya memang berbeda, tapi dengan strategi yang tepat dan terukur, juga dengan eksekusi yang jitu, MDTV bisa jadi kisah sukses berikutnya dalam dunia rebranding televisi di Indonesia. Pada akhirnya, penontonlah yang akan menentukan. Transformasi ini hanya akan berhasil kalau tayangan-tayangan yang disajikan mampu membangun hubungan emosional yang kuat dengan penontonnya. Dalam dunia televisi yang terus berubah, preferensi penonton adalah kunci apakah mereka akan memilih, menerima, atau meninggalkan. Ukurannya adalah tayangan yang benar-benar relevan dan menghibur mereka. Waktu dan respon audiens akan jadi penentu apakah langkah besar ini menjadi keberhasilan atau sekedar menjadi eksperimen yang berani.